Ada penempuh jalan ruhani. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Pemurah. Hasrat Maulana Syaikh Abu Qasim Al-Junaid radhiyallahu an, ditanya tentang etika penempuh jalan Allah Azza wa Jalla, maka Imam Al-Junaid menjawab, hendaknya engkau ridho terhadap Allah Azza wa Jalla dalam seluruh tingkah laku ruhani, dan hendaknya engkau tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala. Beliau juga ditanya tentang intuisi kebaikan, apakah intuisi itu hanya satu atau banyak? Imam Al-Junaid menjawab, kadang-kadang bisikan, intuisi, yang mengajak pada kepatuhan itu terdiri dari 3 arah. 1. Bisikan yang dibangkitkan oleh intuisi setan. 2. Bisikan nafsu yang dibangkitkan intuisi syahwat dan peringanan beban. 3. Bisikan robani yang dibangkitkan oleh intuisi taufik. Ketiganya sulit dibedakan dalam hal ajakannya untuk patuh. Untuk membedakan harus didasari amaliyah yang benar, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa dibukakan pintu kebaikan, maka cepatlah ia meraihnya. Dan tentunya, kita harus menolak pintu terbuka di luar kebajikan. Sementara intuisi setan itu berdasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Sedangkan intuisi syahwat yang merupakan bisikan nafsu, berdasar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, neraka itu dihiasi oleh kesenangan-kesenangan. Masing-masing intuisi atau bisikan tersebut memiliki perbedaan spesifik yang bisa dibedakan oleh pihak yang mendapatkannya. Bisikan nafsu yang dibangkitkan intuisi syahwat dan upaya pencarian keringanan beban dan kesenangan, maka dalam konteks ini, syahwat terbagi menjadi 1. Syahwat nafsaniyah, seperti cinta kedudukan dan keluhuran, usaha membalas ketika marah, dan merendahkan pihak yang kontra kepadanya, dan sebagainya, serta 2. Syahwat jasmaniyah, seperti makan, minum, kawin, berpakaian, bersih, dan sebagainya. Sedangkan intuisi setan ditandai dengan 2 hal pula. Pertama, dengan munculnya sebagian apa yang dibutuhkan nafsu melalui ajakan syahwat, atau ajakan terbebas dari beban dalam waktu-waktu yang diinginkan sebagai tuntutan nafsu. Perbedaan antara intuisi setan dan intuisi nafsu, bahwa intuisi setan itu sangat mendesak. Kedua, intuisi setan itu dimulai dan ditimpakan pada akalnya, sementara intuisi nafsu berkaitan dan menggerakkan wataknya seperti syahwat dan rasa senang. Oleh sebab itu waswas setan berjalan menuruti alur pembicaraan manusia dengan dirinya. Hanya saja perbedaan di sana-sini tidak terlihat jelas. Manusia menggerakkan hatimu dari arah indera pendengaran di saat berbicara, atau mendengar dan melihat ketika menunjukkan, mengisyaratkan, serta merasakan ketika meraba, sementara setan mengganggu melalui waswas dan perabaan hati serta membisikkan sesuatu ke dalam hati. Setan tidak tahu yang gaib, namun ia datang kepada nafsu dari sisi akhlak yang direkayasa untuk dilakukannya. Inilah perbedaan antara intuisi nafsu dengan intuisi setan. Adapun intuisi robbani, ditunjukkan melalui 2 bukti. Pertama, muncul berselaras dengan syariat bagi pelakunya, dan ada bukti-bukti kebenarannya. Kedua, tidak diawali hasrat nafsu ketika menerima intuisi tersebut, justru muncul ragam keleluasaan. Intuisi tersebut merobohkan nafsu, tanpa adanya permulaan seperti pada intuisi setan. Hanya saja kecepatan nafsu berselaras dengan intuisi setan, lebih banyak, lebih gamblang, dan lebih membuatnya malas. Karena setan itu tiba dari sisi syahwat dan kesenangannya. Sedangkan intuisi robbani datang dari segi beban dan tugas. Nafsu menolak kedatangan tugas dari intuisi robbani. Inilah perbedaan antara intuisi robbani, intuisi nafsu dan intuisi syaitoni. Apabila engkau kedatangan bisikan atau intuisi, maka timbanglah dengan 3 kriteria di atas, timbang dengan hukum syariat, sehingga engkau bisa membedakan berbagai intuisi. Tolaklah intuisi setan dan nafsu yang datang kepada kita dengan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu bergegaslah dengan intuisi robbani. Kita harus waspada dengan buaya nafsu dan waswas setan. Semangat untuk menjalankan perintah-perintah dan taat ketika muncul berkah di balik amal. Disinilah rasa malas menjadi sirna, karena berhadapan dengan hembusan-hembusan rahmat Allah Ta'ala. Demikian pula sekaligus menjadi manfaat olah jiwa, riadoh nafsu, untuk segera melaksanakan perintahnya. Wallahu alam. Demikian akhir dari ucapan Imam Abu Qasim Al-Junaid, semoga Allah menyucikan ruhnya dan mencerahkan kuburnya.
Dan segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, serta sholawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya semuanya, dengan salam sejahtera yang melimpah ruah.